Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di channel YouTube saya, Dr. Blackjack TV Master Healing Indonesia. Hari ini saya lagi kena lockdown. Pas kebetulan saya lagi di Marunda. Jadi mohon dimaafkan. Ini tentang menguak misteri Gunung Padang. Agak paradoks sih sebetulnya membahas Gunung Padang, tapi lagi ada di pantai. Pantainya Marunda pula ya. Oke, nggak masalah. Jadi meskipun kita lagi ada di pantai, kita akan membahas sejarah tentang sebuah gunung ya, Gunung Purbakala yang bernama Gunung Padang. Gunung Padang ini usianya konon puluhan ribu tahun. Itu sejarahnya orang Jawa Barat, tapi diakui juga oleh bangsa-bangsa dunia bahwa sumber daripada mereka itu berasal leluhurnya dari sana katanya. Berdasarkan beberapa catatan riwayat, berdasarkan catatan sejarah, ya manuskrip, hikayat, kemudian buku-buku sejarah, ya baik itu dari berbagai sumber, itu konon Gunung Padang itu adalah sebuah gunung yang diciptakan oleh Dewa Gunung atau Lord of Mountain ya, ini dalam catatan manuskrip kuno ya. Itu baik dari sejarah Yahudi, baik sejarah Samawi ya, Sumeria, kemudian juga di sejarah Sunda. Itu dikatakan bahwa di Gunung Padang itu ada yang mengawal namanya Lord of Mountain. Jadi dibikin berundak-undak dari batu-batu alam. Kemudian konon dulu Gunung Padang itu sekelilingnya adalah laut. Karena zaman dulu itu bahkan sampai sekarang pun ditemukan di Gunung Everest itu ternyata banyak ditemukan fosil-fosil laut. Nah, apalagi di Gunung Padang ya, mungkin juga masih lautan ya. Jadi begini ceritanya. Di Gunung Padang itu ceritanya sebelum dunia ini masih sepi. Konon dalam hikayat dunia ini masih sepi, kemudian dunia ini masih sepi untuk menghasilkan keturunan-keturunan yang bagus atau tidak cacat. Itu maka pemuda-pemuda itu seperti kompetisi atau saling berebut untuk naik ke atas. Menaiki tangga, dan yang juara atau yang duluan itu berhak untuk menikahi atau menghamili gadis ya, seorang gadis konon ya, seperti itu. Nah, kemudian kalau lahir itu kalau bagus, sempurna, itu akan dipelihara atau diurus sampai besar. Tapi kalau cacat dibuang ke laut, karena waktu itu kan sekelilingnya juga laut. Nah, karena kebetulan saya kena lockdown di laut di sini, di Marunda sini. Jadi kalau di gunung kan nggak ada lautnya. Nah, di sini kebetulan nggak perlu kebayang ya, kalau misalnya ini Gunung Padang nih, lahir cacat buang gitu ya, sampai yang lahir sempurna gitu. Kemudian bertebaranlah di muka bumi. Konon seperti itu legendanya. Jadi saya berusaha untuk menapak tilasin hikayat sejarah seperti itu, dan saya mencoba untuk berlari di Gunung Padang, kemudian merasakan apa yang saya rasakan waktu itu. Ternyata ya itu luar biasa ya. Saya baru satu putaran aja itu udah kerasa seperti kram otot kaki saya. Jadi itu baru satu putaran naik turun itu udah seperti kram. Nah, jadi saya jadi teringat tentang hikayat atau kisah Nabi Ibrahim, yaitu Siti Hajar ya. Dia naik turun gunung, naik ke gunung Safa dan Marwa. Kemudian saya jadi teringat kisah Siti Hajar, di mana beliau naik turun dari gunung, turun ke bukit, Safa dan Marwa sampai 7 kali.
Kemudian setelah lewat 7 kali naik turun itu baru mendapatkan air di telapak kaki Nabi, di bawah telapak kaki Nabi Ismail. Nah, seperti itu juga yang saya rasakan waktu naik turun Gunung Padang. Jadi di Gunung Padang itu kita bukan hanya mengeluarkan tenaga, tapi juga saat otot kita udah mulai kram itu kita kalau turun di jalan saya mungkin jatuh menggelinding. Kalau di tengah-tengah itu mungkin saya menyerah, masih jauh. Jadi betul-betul begini ya menderitanya Siti Hajar. Nah ini mungkin tidak ada hubungannya dengan naik turun Gunung Padang ini, mungkin tidak ada hubungannya dengan itu, tapi hampir sama polanya. Jadi ini salah satu formula juga kalau misalkan ada yang mungkin ikhtiar ya, kita berikhtiar aja, berusaha ya. Mungkin udah lama belum punya anak, coba aja naik turun gunung, tempat tinggi balik lagi gitu ya, naik turun gunung naik lagi. Nah saat kita berlari ke atas itu kan ini begini ya, nah itu mungkin ada di sela-sela paha itu beberapa hormon yang kurang aktif jadi aktif lagi. Nah itu bagus untuk kesuburan. Jadi ini bisa jadikan salah satu ikhtiar ya, naik turun Safa dan Marwa. Jadi naik turun gunung. Nah itu sudah dibuktikan dengan kebiasaan purba yang dilakukan oleh masyarakat Sunda di Gunung Padang. Kebayang ya, ini pantai, lahir, cacat, buang ya, cacat, buang, sempurna dipelihara. Nah lahirnya kita sampai sekarang ini berbangsa-bangsa, konon dulu titik nolnya adalah di Gunung Padang. Jadi saya berusaha untuk menapak tilasin dan saya berusaha men-share apa yang saya dapatkan di sana. Dan alhamdulillah tidak jauh dari situ saya mendapatkan istri yang lebih muda, jauh lebih muda, 15 tahun lebih muda dari saya. Dan itu tidak saya anggap sebagai ya waktunya berdekatan, tapi ya mungkin saya anggap itu mungkin udah, itu bukan tidak ada hubungannya lah, tapi jadi cerminan buat saya bahwa bagaimanapun yang harus dilakukan adalah memperbaiki kapasitas fisik ya, fisik, mental maupun spiritual. Nah seperti apa sih kira-kira? Nah ini salah satu membongkar ya, rahasia Gunung Padang ya. Jadi olahraga itu penting ya, olahraga itu sangat penting untuk memperbaiki keturunan. Nah salah satu ritual Gunung Padang, olahraga di Gunung Padang ini adalah untuk memperbaiki DNA kita agar terhubung dengan, terkoneksi dengan nenek moyang kita, leluhur kita ya. Jadi saya sarankan naik turun gunung. Nah pendekar-pendekar zaman dulu tuh naik turun gunung ya olahraganya. Jadi itu salah satu bentuk ritual juga. Oke. Untuk mempersingkat waktu, kita saksikan ya seperti apa sih ya Gunung Padang itu ya, situs purbakala megalitik Gunung Padang dijadikan napak tilas untuk dilakukan lagi, diulangi lagi gitu ya, seperti yang puluhan ribu tahun yang lalu dilakukan oleh leluhur kita. Oke, kita saksikan video berikut ini. Udah? Sip.
Membicarakan Gunung Padang pasti tidak akan pernah ada habisnya. Karena bagaimanapun itu adalah sejarah ribuan tahun, bahkan puluhan ribu tahun yang ada di Nusantara atau di negeri kita. Kita yakin dan saya yakin semua peradaban pasti ada titik mulanya. Kalau bangsa lain mengatakan bahwa titik peradaban ada di Gunung Padang, mungkin sebaiknya mulai sekarang kita mulai bangga dengan asal-usul kita. Bisa jadi disinilah sebetulnya sumber awal dari peradaban. Apapun yang berhasil diungkapkan, dikaji, kemudian diterjemahkan, bagaimanapun tetap tidak akan bisa menjelaskan secara keseluruhan. Jadi misteri masih sangat banyak. Kita hanya tetap berusaha menafsirkan, menerjemahkan, dan kemudian kembali mengungkapkan dan memuliakannya lagi agar bisa relevan di zaman sekarang. Agar kita selalu ingat asal-usul kita. Itu aja dari saya. Kita akan ketemu di video berikutnya. Mungkin akan ada bagian kedua dari menguak misteri Gunung Padang. Sampai ketemu di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.